Shalom saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kita percaya kalau kita diberikan kesempatan pada hari ini adalah semua anugerah Tuhan. Dan karena itu mari kita menyembah Dia lebih dalam lagi, mari kita satukan hati dalam doa. Ya Rabb, kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan kami tahu apapun keadaan kami mau serahkan
Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk kita berdoa syafaat. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga, berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu dan juga keempat wakilnya berikan kesehatian. Kami berdoa juga untuk Ketua Rayon dan CK, kiranya mereka hidup dengan kekuatan dan selalu dalam tuntunan-Mu. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2, Ibu Pendeta Lydia dan wakil-wakilnya, beserta semua gembala jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai mereka dengan luar biasa. Gembala kami Bapak Pendeta Immanuel Sutopo, Ibu Helen dan anaknya Andi, Debbie serta cucunya Abigail, Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami juga berdoa buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan Ibu Susi, beserta anaknya Adit. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan, damailah Indonesiaku, virus corona diamlah, ekonomi Indonesia bangkitlah. Kami juga berdoa khususnya bagi Presiden kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga Wakil Presiden dan para menteri-menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, Kehakiman, dan Kejaksaan, Bapak berikan semua bekerja dengan sehati, jujur, dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, COC, ORU, dan WEI. Bapak, pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan jadi alat-Mu untuk memenangkan banyak jiwa. Kami percaya Pantai Kosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang dengan sungguh hati dan cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan, serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat GBI Home Palem Galaksi. Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas KUL yang dilaksanakan setiap hari Kamis. KUL dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa.
Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri.
Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan bersorak lebih lagi. Walaupun ada di rumah-rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita sorakan nama Yesus. Amin. Mari kita tepuk tangan kita. Terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Engkau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Engkau Raja atasku. Mari kita angkat tangan kita katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tangan kita katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap lompat buat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya dapat menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami yang menjadi isi hati-Mu, itu yang kami terima dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami siap.
Ya, shalom saudara-saudara. Kita boleh ketemu kembali bersama-sama di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Saya percaya saudara baik-baik semua dan semua sehat, diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang satu hal, bahwa Tuhan sanggup mengubah hal kecil menjadi sesuatu yang luar biasa. Melalui doa kita menyatakan kebergantungan kita pada kuasa yang tak terbatas. Melalui doa kita menerima kekuatan dari Tuhan yang tak terbatas. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun nggak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ketaatan, kesetiaan Elia pada perintah Tuhan bahwa hujan akan segera turun tidak diragukan lagi. Elia melakukan perintahnya dengan iman tanpa tawar-menawar sedikit pun. Padahal saat itu Elia belum melihat suatu tanda apapun bahwa akan turun hujan. Hari sangat cerah, terang benderang. Seperti inilah kehidupan orang percaya itu. Harus tetap percaya walaupun belum melihat. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 katakan. Dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Firman Tuhan katakan, pergilah, lihatlah dan perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Jadi Tuhan suruh pergi dan perlihatkan dirimu kepada Ahab. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Bertemu dengan Ahab, saudara, itu bukan suatu perkara yang mudah bagi Elia. Elia harus mempertahankan nyawanya. Elia harus mempertaruhkan nyawanya karena Raja Ahab berusaha keras memburu Elia untuk membunuhnya. Karena Elia dipersalahkan menjadi penyebab atas musim kemarau yang hebat melanda negerinya. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Kita lihat, meskipun Tuhan telah berfirman kepada Elia, tetapi bukan berarti Elia menunggu duduk santai tidak melakukan apa-apa. Tetapi dalam penantian Elia terus bertekun dalam doa, bahkan semakin bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Elia percaya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi walaupun secara logika manusia tidak mungkin awan setelapak tangan dapat menurunkan hujan. Nggak mungkin kan? Artinya jangan berkecil hati dengan sedikit yang ada padamu. Sebab yang sedikit itu jika dikerjakan bersama dengan Tuhan yang luar biasa, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa dalam hidupmu. Sesuatu yang kecil, yang mustahil bagi manusia, akan dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat yang besar. Jadi jangan pandang remeh orang yang belum berhasil, yang hidup bersungguh hati mengasihi Tuhan Yesus. Jadi saudara, jangan pandang remeh orang yang belum berhasil, tetapi orang itu hidup bersungguh hati mengasihi Tuhan Yesus. Saya ulangi sekali lagi,
yang hidup bersungguh hati mengasihi Tuhan Yesus. Bukan berarti kalau orang nggak bersungguh hati dengan Tuhan Yesus kita boleh meremehkan. Nggak begitu. Tetapi kalau orang yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Yesus, itu saudara, keberhasilannya bukan tergantung dirinya, tetapi karena ada Tuhan yang membela dia. Jadi hati-hati saudara, jangan diremehkan. Karena Tuhan membela dia. Kan ada kata-kata nyanyian katakan gini, Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Jadi saudara, sekali lagi, jangan pernah meremehkan orang yang belum berhasil. Apalagi kalau dia itu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengeran. Saudara, kalau saudara perhatikan, pada saat ayat ini diucapkan, saat itu ada 3 orang, yaitu Elia, Raja Ahab, dan bujangnya Elia. Raja Ahab dengar saudara, kalau Elia itu berkata bahwa ia mendengar bunyi derau air hujan. Jadi air hujan itu segera turun. Semua itu gak masuk akal saudara bagi Ahab. Kenapa? Coba perhatikan sejenak. Apa yang dikatakan Elia kepada Raja Ahab sebelum ia mengalami hujan deras? Raja Ahab disuruh makan dan minum. Apa? Makan dan minum. Makan berbicara tentang, saudara, itu makan firman Tuhan. Baca Alkitab artinya. Kalau kita tidak makan, maka akan lemas. Akan saudara, hidup kita tidak akan menikmati hujan. Jadi saudara, untuk kita menerima berkat Tuhan, hujan berkat itu turun dalam hidup kita. Yang pertama saudara, mesti menikmati makan firman Tuhan. Artinya baca firman Tuhan setiap hari. Lalu Ahab itu disuruh bukan hanya makan, tapi minum. Minum artinya hidup dalam penyembahan. Saudara masih ingat? Tuhan Yesus itu pernah berkata kepada seorang perempuan Samaria. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Yesus katakan gini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Jadi menyembah dalam roh dan hidup benar seperti yang ditulis firman Tuhan. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi artinya kalau saudara mau menjadi penyembah benar, maka saudara harus makan firman Tuhan dan minum. Artinya menyembah Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari. Dan saudara menyembah Tuhan setiap hari. Kalau saudara mau mengalami turun hujan lebat, hujan berkat yang tidak tertahankan dalam hidupmu, seperti Nabi Elia perintahkan kepada Raja Ahab, 2 hal ini, yaitu apa? Makan dan minumlah. Bukan hanya makan saja tanpa minum. Kalau saudara makan saja tanpa minum, saudara tahu apa akibatnya kan? Tahu kan saudara apa akibatnya? Saudara akan keselak. Tetapi kalau saudara minum aja tanpa makan, apa akibatnya? Saudara akan lemas dan perut saudara akan kembung. Saudara, banyak orang saudara hidup hari-hari ini orang Kristen. Ada juga saudara, pokoknya yang penting kita doa aja. Doa. Saudara, artinya minum aja. Tapi nggak makan. Saudara lemas juga saudara. Tapi ada juga, saya udah baca firman Tuhan kok. Tapi nggak punya kehidupan doa.
Saudara, kehidupan orang Kristen yang benar itu mau mengalami hujan berkat turun dalam hidupnya, dia mesti ada hidup di dalam baca firman Tuhan dan berdoa. Sudahkah saudara makan firman Tuhan setiap hari? Dalam arti membaca, merenungkan, memperkatakan firman dan menerapkan firman itu dalam hidup sehari-hari. Dan juga minum artinya hidup dalam penyembahan. Hidup dalam doa, pujian dan penyembahan. Hidup memuliakan Tuhan. Sudah? Saudara, saya tidak bertanya saudara sebetulnya sudahkah atau tidak. Yang saya tanya, maukah saudara hidup dalam firman Tuhan setiap hari dan hidup dalam doa, pujian, penyembahan. 1 Raja-Raja 18 ayat 42-43. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk di tanah dengan muka di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, nggak ada apa-apa Tuhan, nggak ada apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi, pergi sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Artinya dalam masa proses saudara, kita harus terus-menerus melekat dengan firman Tuhan. Dan hidup terus dalam penyembahan. Inilah bagian kita yang terus harus tekun dalam membaca firman Tuhan dan doa, pujian, penyembahan. Setiap pelayanan dan pekerjaan yang kita kerjakan, jangan langsung ingin segera menikmati hasilnya. Tetapi semua itu butuh proses. Proses apa? Proses ketekunan, kesetiaan, kesabaran, serta ketaatan. Mungkin kita akan berhenti berdoa di doa ketiga, kelima, atau keenam. Dan asumsi kita pun mulai berlari-lari di pikiran kita. Mungkin saya mendengarnya salah, saudara bilang ya. Karena udah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Rasanya Tuhan kok gak denger. Sehingga saudara mempunyai satu pikiran, iblis mulai masuk dalam pikiran kita berkata, kamu salah dengar kali. Saudara, hal ini menyebab lambat laun saudara iman kita makin lemah. Akhirnya kita hilang. Doa kita pun jadi doa yang kosong. Akhirnya doa kita tidak ada seperti orang yang gak punya harapan lagi. Hopeless. Sehingga doa kita tidak lain hanya merupakan tindakan doa agamawi. Kita hanya buang-buang waktu, saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau saudara seperti sang bujang Elia ini? Jadi bawahan. Apakah saudara masih taat ketika saudara diperlakukan seperti bujang Elia ini? Udah sekali saudara ngelihat gak ada apa-apa, disuruh lagi, pergi sekali lagi. Gak ada apa-apa Tuhan, pergi lihat lagi. Gak ada apa-apa, pergi lihat lagi. Saudara, itu bukan pergi dari ruangan pindah ke ruangan saudara. Elia berdoa di bukit saudara. Tetapi bujangnya disuruh naik turun puncak bukit, turun bukit. Nggak enak saudara. Sang bujang Elia benar-benar hamba yang luar biasa saudara. Naik turun ke puncak gunung Karmel pasti sangat melelahkan. Apabila Elia berkata pergi sekali lagi. Sedang faktanya yang terjadi lebih dari sekali, 7 kali. Saya percaya ini butuh respon hati hamba yang luar biasa. Kalau sampai bisa setia dan taat, membutuhkan porsi ketaatan dan penundukan diri yang luar biasa dari seorang bawahan. Artinya, dalam setiap pelayanan dan pekerjaan yang kita kerjakan, jangan langsung kita ingin segera menikmati hasilnya. Tapi semua yang menghasilkan itu butuh proses ketekunan, kesetiaan, kesabaran, serta ketaatan yang memiliki hati hamba. Untungnya saudara, itu bujang Elia dan Elia
bukan kita. Saya lagi bayangkan kalau kita, saudara, menjadi sang bujang dan Nabi Elia, kemungkinan besar kalau kita cerita Alkitab akan berbeda banget, saudara. Ketiga kali, keempat kali mungkin kita udah berhenti. 1 Raja-Raja 1844 katakan, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Dan jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Di sini kita melihat bahwa setiap orang harus memiliki sikap dan respon yang benar terhadap tanda-tanda yang Tuhan berikan. Lihatlah, dua respon yang berbeda. Apa yang dikatakan bujang? Bujang Elia itu masih pesimis. Tuhan, wah, hanya setelapak tangan. Dia hanya berkata setelapak tangan kecil, awan kecil. Sedangkan respon Nabi Elia, saudara, tahu apa? Aku telah mendengar derau hujan. Dia melihat sesuatu yang lain, saudara. Suatu respon pada firman Tuhan akan membedakan setiap pribadi. Karena semua itu mencerminkan hubungan pribadi orang itu dengan Tuhan. Semakin dekat, melekat sama Tuhan Yesus, akan semakin peka dan akurat hidup saudara tentang kehendak Tuhan. 1 Raja-Raja 18:45 katakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Yisrael. Tuhan, kalau sudah waktunya memberkati kita, maka hanya dalam hitungan sekejap mata saudara diberkati. Namun kalau kita tidak mempersiapkan diri sama sekali, maka berkat itu bisa lewat loh saudara. Ingat, awan yang setelapak tangan itu mendadak jadi hujan lebat. Jadi awan yang setelapak tangan itu mendadak tiba-tiba bisa jadi hujan lebat. 1 Raja-Raja 18 ayat 46 katakan, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ahab pakai kekuatan kuda, tetapi Elia pakai kuasa Tuhan. Naik kuda dan jalan kaki, mana yang lebih cepat? Saya percaya yang lebih cepat pasti kuda, bukan? Namun yang membuat Elia bisa mendahului Ahab adalah kuasa atau kehadiran Tuhan yang menyertai hidupnya. Jadi saudara, di dalam kehidupan untuk menerima hujan yang lebat, berkat Tuhan yang besar itu hanya dua cara. Saudara mau cara Ahab atau cara Elia? Cara Ahab dia menggunakan kekuatan kuda, artinya menggunakan sarana. Tetapi Elia menggunakan kuasa Allah. Ayo hari ini, betapa indahnya kalau kita bisa menggali tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Memulainya dengan proses dalam hidup kita. Sama seperti Nabi Elia mengenali awan setelapak tangan. Sebagai permulaan proses pemenuhan janji Tuhan akan turun hujan lebat. Kalau saja kita dapat mengenali tanda-tanda yang Tuhan berikan, kita tidak perlu bingung, takut, putus asa dalam penantian. Melainkan kita dapat menikmati prosesnya. Karena kita tahu pemenuhan janjinya akan segera kita lihat. Mari kita terus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Terus membangun iman kita. Dan memberikan kita kepekaan untuk mengenali tanda-tanda yang Tuhan berikan. Agar kita dapat menikmati perjalanan hidup ini bersama Tuhan. Berkat hujan awal, hujan akhir yang melimpah-limpah turun dalam hidup kita. Biarlah proses itu kita jalani untuk memenuhi seluruh janji Tuhan dengan tuntas. Dan hidup kita menerima akan janji Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini
boleh memberkati hidup kita dan memberi kita kekuatan. Jangan lupa saudara, untuk menerima janji Tuhan yang besar. Yang pertama, jangan meremehkan hal yang kecil yang ada padamu. Karena Tuhan akan menggunakan yang kecil itu, kalau saudara serahkan kepada Tuhan, akan menjadi besar. Yang kedua, jangan lupa setiap hari makan dan minum, baca firman Tuhan, doa pujian dan penyembahan terus dalam proses itu sampai hujan yang lebat itu turun. Yang ketiga, gunakan kuasa Allah. Gunakan kuasa Allah untuk mencapai berkat daripada Tuhan yang besar itu. Maukah engkau untuk mengalami akan hal ini? Itu tergantung pada dirimu. Engkaulah yang bisa memilih dan memutuskannya. Biarlah Tuhan memberkati saudara dalam nama Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang telah mempersiapkan roti dan anggur, mari kita mengingat kembali ayat ini. Firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan mau satu hal, kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, mari saudara-saudara, masing-masing kita berdoa, introspeksi diri kita, minta Roh Kudus menyelidiki hati kita masing-masing. Kalau ada dosa yang masih tersimpan dan Roh Kudus mengingatkan kita, jangan tunggu lama-lama. Langsung minta ampun sama Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni segala dosaku. Karena Engkau begitu mengasihi aku dan mencintai aku. Engkau membebaskan aku dari hukuman dosa, sehingga aku boleh beroleh hidup yang kekal. Mari kita ambil waktu sejenak. Ingat kembali akan kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita. Oh, rala nama syanda karala nama syikirala nama. Karala nama syada karala nama syikirala nama karala nama syana. Oh, rala nama syanda karala nama syikirala nama karala nama. Kita pakarala nama syanda karala. Oh Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau layakkan kami untuk kami boleh makan dan minum daripada perjamuan kudus ini. Engkau layakkan kami. Kami siap Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita dan sembah Dia.
Orala nama syanda karala nama syikirala. Orala nama syanda karala nama syikirala nama syanda. Orala nama syanda karala nama syikirala. Irala nama syanda karala nama syanda. Orala nama syanda karala nama syanda kayala nama karala nama. Irala nama syanda karala nama lawala syanda karala nama syikirala. Irala nama syanda karala nama syanda karala. Irala nama lawala syanda karala. Terima akan pengurapan daripada Roh Allah. Penuh dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Urala nama syanda kala, biar pengurapan itu mengajar di dalam segala kebenaran. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mereka yang susah diberi penghiburan. Setiap masalah diberi jalan keluar. Sehingga engkau timbul menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Biarlah engkau hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Oh Tuhan, kemuliaan Tuhan turun dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati umat-Mu. Berkati semuanya Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang mengalami kekurangan. Tidak ada seorang pun yang sakit. Tidak seorang pun Tuhan mengalami kelemahan tubuh. Semua sehat di dalam Tuhan Yesus. Mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita saat ini. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita dengan awan. Dan kita berkata, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Kami menanti-nantikan Engkau dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini
melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.